Mohon dijelaskan tentang Lailatul Qadar. Ciri-cirinya, keutamaannya, cara mendapatkannya, dan kapan terjadinya. Istilah Lailatul Qadar terdiri dari dua kata. Berasal dari bahasa Arab Lailah, yang artinya malam, Qadr yang artinya kemuliaan. Gabungan dua kata ini berarti malam kemuliaan. Karena itu, kita tidak menyebut malam Lailatul Qadar karena berarti ada kata malam yang berulang. Malam Lailatul Qadar, malam-malam Qadar. Dengan demikian, istilah yang lebih tepat adalah Lailatul Qadar atau malam Qadar. Keutamaan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan yang setara dengan 83 tahun dan 4 bulan. Allah berfirman, yang artinya, pada malam itu diputuskan segala perkara yang ditetapkan dan ditentukan pula takdir rezeki, ajal, dan segala sesuatu yang akan terjadi di tahun tersebut. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Quran Surah Al-Qadar ayat 2-3. Pada malam itu, diputuskan segala perkara yang ditetapkan dan ditentukan pula takdir rezeki, ajal, dan segala sesuatu yang akan terjadi di tahun tersebut. Allah berfirman, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu diputuskan segala urusan yang telah ditetapkan, keputusan dari kami. Sesungguhnya kami yang mengutus para rasul, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 3-6. Menghidupkan Lailatul Qadar merupakan penyebab diampuninya dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beribadah pada Lailatul Qadar karena dasar iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tidak ada satupun yang tahu waktu terjadinya Lailatul Qadar karena ini adalah rahasia Allah. Hanya saja Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan saran agar mencari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan karena Lailatul Qadar berpeluang untuk terjadi pada malam-malam tersebut. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Beliau bersabda, carilah malam Qadar di malam ganjil pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang tidak mampu beribadah di awal 10 malam terakhir, hendaknya tidak ketinggalan untuk beribadah di 7 malam terakhir. Dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Lailatul Qadar, carilah di 10 malam terakhir. Jika ada yang tidak mampu, maka jangan sampai ketinggalan ibadah di 7 malam terakhir. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana caranya agar mendapatkan Lailatul Qadar? Di antara hikmah Allah, Dia menyembunyikan malam Qadar agar hambanya mencarinya setiap malam. Oleh karena itu, selayaknya seorang Muslim menghidupkan malam-malam terakhir dengan berbagai macam ibadah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Di antaranya, pertama itikaf. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam terbiasa itikaf pada malam terakhir bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, menghidupkan malam dengan ibadah dan membangunkan keluarga untuk beribadah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya, menghidupkan malam-malamnya dan mengencangkan sarungnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 3. Waktu antara maghrib sampai isya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika bulan Ramadan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam terkadang tidur dan bangun beribadah. Akan tetapi, ketika masuk 10 hari terakhir, beliau mengencangkan sarungnya, menjauhi istri-istrinya, dan mandi pada waktu antara maghrib sampai isya. Ibnu Jarir mengatakan, dahulu para sahabat menganjurkan untuk mandi setiap malam pada 10 malam terakhir. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Lailatul Qadar, dia adalah malam yang indah, sejuk, tidak panas, tidak dingin. Di pagi harinya matahari terbit dengan cahaya merah yang tidak terang.
Hadis riwayat Ibnu Fuzaimah dinilai sahih oleh Al-Albani. Apa yang diucapkan ketika menjumpai Lailatul Qadar? Ketika kita merasa bahwa di malam tertentu memiliki ciri-ciri seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas di atas, maka disyariatkan bagi kita agar memperbanyak membaca doa. Terutama bacaan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Dari Aisyah radhiyallahu anha, saya bertanya, "Wahai Rasulullah, jika aku menjumpai satu malam yang itu merupakan Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ucapkanlah, Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf, maka maafkanlah diriku." Hadis sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Apa tanda telah mendapatkan Lailatul Qadar? Banyak orang beranggapan bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan mengalami kasyaf di malam tersebut. Kasyaf sendiri artinya terbukanya tabir gaib, seperti bisa melihat langit terbelah, malaikat datang, melihat cahaya di langit, atau tulisan lafal Allah, dan sebagainya. Semua anggapan ini adalah anggapan yang tidak berdasar. Syarat bisa mendapatkan Lailatul Qadar bukanlah harus mengalami hal-hal di atas. Setiap muslim yang melakukan amal apapun di malam itu, dihitung dari mulai maghrib sampai subuh, maka amalnya akan dinilai lebih baik daripada 1000 bulan. Allah berfirman, yang artinya, tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Quran Surah Al-Qadar ayat 2-3. Di akhir surat Al-Qadar Allah berfirman, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini adalah malam yang penuh keselamatan sampai terbit fajar. Quran Surah Al-Qadar ayat 5. Allahu a'lam. Demikianlah penjelasan serba-serbi malam Lailatul Qadar, mulai dari pengertian Lailatul Qadar dan amalan-amalan pada malam Lailatul Qadar. Semoga bermanfaat.